Shalom, kembali kita berjumpa dalam ibadah kategorikal ministry KKR. Mari kita persiapkan hidup kita untuk memberi pujian dan penyembahan yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Haleluya.
Oke, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah kategorikal KKR pada malam hari ini. Kita akan berdoa sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kalau pada malam hari ini Tuhan izinkan kami untuk kami bisa bersama-sama ibadah dalam ibadah kategorikal KKR pada malam hari ini. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapilah kami, layakkanlah kami. Berbicaralah ya Tuhan dengan bahasa yang mudah kami mengerti, sehingga kami bisa menangkap sepenuhnya setiap kebenaran firman ini, untuk kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Urapilah kami semua, serta tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom, haleluya. Baik, berjumpa kembali dalam ibadah kategorikal KKR pada malam hari ini. Ya, pada malam hari ini kita akan merenungkan, kita akan melihat, kita akan menelaah dan belajar dalam firman Tuhan tentang satu hal yang saya yakin setiap manusia mengalami hal ini. Atau mungkin setiap manusia ada dalam kondisi seperti ini. Apakah itu? Kalau dalam bahasa Indonesia hanya terdiri dalam 3 huruf. T-A-K-U-T. Takut. Tetapi yang kita akan pelajari pada malam hari ini, kita akan belajar dan menelaah melalui firman Allah tentang bagaimana Tuhan berfirman dalam firman-Nya dan mengatakan jangan takut. Baik, puji Tuhan. Kita akan membaca terlebih dahulu di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-41, Yesaya pasal yang ke-41, ayatnya yang ke-10. Demikian puji firman Tuhan. Jangan takut, sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rasa takut adalah bagian yang sesungguhnya tidak bisa terpisahkan dari hidup manusia. Bahkan bisa dikatakan bahwa rasa takut ini adalah salah satu dari insting tertua dari manusia. Karena rasa takut ini muncul sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Itu artinya apa? Karena dosalah, maka ketakutan mulai masuk dalam hidup manusia. Sebab sebelumnya, kalau kita menelaah dalam kitab Kejadian, di sana kita bisa melihat manusia itu hidup penuh dengan sukacita. Ya, ketika masih bersekutu dengan Allah, penuh dengan kemuliaan bersama dengan Allah. Tetapi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka apa yang terjadi? Mulai muncul yang namanya ketakutan itu. Dan ketakutan menjadi bagian hidup dari manusia. Dan itu tidak hanya terjadi hanya terbatas secara manusia saja, tidak. Bahkan sampai saat ini pun itu terjadi. Nah, sebelum kita masuk pada perihal jangan takut, atau perihal kita membahas tentang hal takut itu, kita akan melihat terlebih dahulu kenapa sih teks ini muncul. Umat Allah sedang dalam pembuangan di negeri Babel. Dan karena itu mereka terus berdoa, terus meminta pertolongan Tuhan untuk bisa membebaskan mereka. Mereka berdoa sedemikian rupa ketika bangsa Israel, lebih tepatnya Yudea atau Yehuda, ada di dalam pembuangan. Nah, melalui Nabi Yesaya, Tuhan meminta agar umatnya, bangsa Israel ini,
untuk tetap setia, untuk tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka. Yesaya telah bernubuat bahwa Tuhan akan menolong umatnya dengan mengirim seorang penolong dari timur. Dia adalah Raja Koresi dari Persia. Kurang lebih 559 sampai 530 sebelum Masehi. Dan nubuat itu terjadi 150 tahun sebelum kelahiran Raja Koresi itu. Raja inilah yang kemudian membebaskan umat Allah, yaitu bangsa Israel dari tangan Raja Babel, yaitu Raja Nebukadnezar. Ya, walaupun dalam sejarah sebelumnya atau sesudahnya tidak pernah ada satu bangsa dalam pembuangan kemudian dibawa pulang kembali ke tanah leluhurnya atau ke negeri leluhurnya untuk memulai kehidupan yang baru. Tidak dijumpai, tidak pernah dijumpai. Tidak ada pemerintah bangsa lain yang memiliki sarana yang bisa menyebabkan bangsa Yahudi kembali ke tanah leluhurnya. Sehingga kalau boleh berbicara soal kemustahilan, mustahil bangsa Israel, bangsa Yahudi kembali ke tanah leluhurnya. Tetapi apa yang terjadi? Allah mewujudkan, saya ulangi, Allah mewujudkan apa yang kelihatan mustahil itu, diubah Allah menjadi sesuatu yang tidak mustahil. Allah mewujudkan janjinya dari firman yang disampaikannya. Harus diakui, memang ayat ini, teks ini, bagian dari sejarah bangsa Israel. Ketika Allah menyampaikan firman-Nya ini, sudah pasti ayat ini ditujukan kepada bangsa Israel. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita? Apa hubungannya dengan kita? Kita bukan orang Israel, dan kita pun juga bukan keturunan bangsa Israel. Lalu apa hubungannya? Kita yang tinggal sekarang ini atau yang hidup pada masa kini dengan Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Coba kita lihat terlebih dahulu dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-29. Rasul Paulus pernah menyatakan begini. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga keturunannya Abraham dan berhak menerima janji Allah. Luar biasa ini ya. Dan di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-23 dikatakan begini. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Jadi kita ini adalah miliknya Kristus. Nah, kalau kita percaya bahwa kita ini adalah miliknya Kristus, maka kita termasuk keturunannya Abraham. Dan kalau kita menjadi keturunannya Abraham, maka kita berhak juga menerima setiap janji-janji daripada Allah. Nah, janji Allah itu ada di dalam firman-Nya. Termasuk ketika Allah berjanji kepada bangsa Israel tentang Yesaya 41 ayat yang ke-10 yang mengatakan jangan takut sebab aku ini Allahmu dan seterusnya. Itu pun juga berlaku bagi kita. Katakan amin. Haleluya. Itu pun berlaku bagi kita. Jadi artinya malam hari ini Tuhan juga berfirman kepada kita, jangan takut. Malam ini Tuhan berfirman kepada Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rasa takut memang kalau boleh dikatakan itu termasuk bagian pemberian Allah. Tapi kenapa ada yang menyatakan agar kita tidak boleh takut? Firman Allah mengatakan jangan takut. Tapi takut itu diizinkan Allah ada dalam kehidupan manusia. Kenapa begini? Ada dua kategori besar perihal takut ini. Takut yang pertama adalah rasa takut yang benar. Rasa takut yang benar. Apa rasa takut yang benar? Rasa takut yang benar ini lebih membuat kita
untuk bisa berjaga-jaga terhadap segala sesuatu yang membahayakan kita. Saya ulangi, ada rasa takut yang benar. Rasa takut yang benar ini lebih membuat kita berjaga-jaga terhadap segala sesuatu yang membahayakan kita. Lalu rasa takut yang benar berikutnya adalah agar membatasi kita supaya kita lebih membutuhkan Tuhan. Tapi ada kategori yang berikutnya, kategori yang kedua, rasa takut yang salah. Nah, ini yang akan kita lihat pada malam hari ini. Dan Tuhan mengatakan, jangan takut. Apa rasa takut yang salah? Ketakutan yang salah, itu adalah ketakutan yang bisa melumpuhkan potensi kita. Bisa mengkerdilkan kehidupan kita. Bisa memperkecil percaya kita kepada Tuhan. Nah, kalau rasa takut ini kemudian menguasai hidup kita, maka kita akan dibuat menjadi tidak maksimal. Seorang pembalap Formula 1 atau Formula One tidak hanya bermodalkan keterampilan untuk mengemudikan balap mobil, mobil balap, yang bisa mengebut, bisa mencapai 300 km per jam, bahkan lebih. Tidak hanya dibutuhkan keterampilan saja, tapi juga dibutuhkan apa? Keberanian. Agar tidak takut. Keberanian untuk mengatasi ketakutan itu atau rasa takut itu. Coba sekarang bayangkan, ya saudaraku yang dikasih Tuhan, duduk di dalam mobil dengan kecepatan di atas 300 km. Wah, kalau tidak betul-betul memiliki keberanian, siapa yang bisa mengatasi? Siapa yang terus ada dalam ketidaktakutan? Maka dibutuhkan keberanian. Nah, memiliki rasa takut adalah sebuah sisi kejiwaan dari seorang manusia. Dan itu bisa dipahami selama masih dalam taraf yang wajar dan tidak berlebihan. Beberapa orang memiliki rasa takut yang berlebihan dengan alasan yang sama sekali tidak wajar. Ketakutan itulah yang bisa menghantui orang itu, ya, yang pada akhirnya bisa merusakkan kehidupan orang tersebut. Dan bisa mengakibatkan apa? Kehilangan kedamaian di dalam hatinya atau kehilangan damai sejahtera. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan rasa takut yang salah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berhadapan dengan rasa takut hampir setiap hari, hampir setiap saat, hampir di setiap lini kehidupan kita. Mulai dari rasa takut kegelapan, dalam bentuk fobia, takut ketinggian, takut di ruang yang tertutup, dan seterusnya. Takut juga masa lalu, takut juga untuk masa depan. Begitu banyak. Demikian juga pada hari-hari ini. Ada begitu banyak orang juga mengalami ketakutan-ketakutan karena kondisi pandemi yang saat ini. Ada begitu banyak pembatasan-pembatasan sehingga bisa memunculkan rasa takut. Ketika pembatasan itu berhubungan dengan ekonomi, maka akan ketakutan. Nanti bagaimana kelanjutan perekonomianku? Bagaimana kehidupanku berikutnya? Dan pembatasan-pembatasan yang lain yang bukan tidak mungkin itu bisa memunculkan banyak hal ketakutan. Apalagi untuk hal-hal yang ada orang tertentu yang menganggap itu sepele. Misalnya takut atau seolah-olah takut dengan yang namanya hantu. Saya punya cerita, ya. Suatu kali saya diminta untuk menjadi pembicara di suatu retreat anak-anak muda. Berangkatlah saya menuju ke tempat itu. Tempat retreatnya sangat bagus, ya, suasananya bagus. Kamar untuk baik pembicara, baik mereka peserta bagus sekali. Rumah begitu, tetapi rumah ini dilapisi dengan bambu. Jadi dari luar seolah-olah
bangunannya dari bambu, padahal itu tembok yang dilapisi oleh bambu. Termasuk pintunya juga didesain seolah-olah dari bambu. Dan ada sesuatu yang sangat membuat nyali itu kalau malam bisa bergetar. Apa? Kalau pintu dibuka itu bunyinya kriek. Gitu. Nah, suatu kali setelah sesi hari pertama selesai, saya tidak langsung istirahat karena besok paginya harus memulai berikutnya pada sesi berikutnya. Saya mempersiapkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan esok pagi. Sekitar menjelang tengah malam, jam 12, jam 1, saya mendengar ada bunyi kriek. Nah, saya berpikir pasti ada anak yang mau keluar. Karena saat itu, kamar untuk pembicara, kamar mandinya ada di dalam. Tetapi untuk peserta, kamar mandinya ada di luar. Sehingga kalau ada yang mau buang air kecil, harus keluar kamar. Nah, rupanya betul ada seorang anak yang keluar. Tiba-tiba rasa ingin tahu saya muncul. Ya, setelah bunyi kriek, saya coba lihat dari celah-celah jendela, ada cowok yang keluar dari kamarnya. Rupanya, anak ini WL yang tadi pagi memimpin puji-pujian. Benar, ternyata masuk ke kamar mandi. Nah, yang menarik buat saya, ketika berjalan melewati di depan kamar saya, anak ini menyanyi, Tuhan Yesus tidak berubah, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Waduh, saya berpikir, wah ini anak luar biasa ini. Pagi jadi WL, waktu malam tetap diliputi dengan puji-pujian. Wah, dalam nama Yesus, sambil berjalan menuju kamar mandi. Ketika di kamar mandi juga masih terdengar, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Waduh, ini anak luar biasa. Tapi kemudian rasa iseng saya muncul. Saya keluar dari kamar, saya coba ikuti. Iseng saya loh, kok bisa-bisa keluar seperti itu. Saya kemudian melempar pintu kamar mandi karena terbuat dari dilapisi bambu, saya lempar batu. Glodak gitu. Ketika bunyi glodak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sapa iku? Dengar seperti itu, bah ini kok takut, saya lempar batunya agak besar. Glodak, dalam nama Yesus, sapa iku? Saya bilang, setan. Rupanya pagi dia pimpin pujian, wah dalam nama Yesus. Rupanya rasa takut terhadap kegelapan, rasa takut seolah-olah ada hantu masih menguasai anak ini. Nah, ini rasa takut seperti inilah rasa takut yang tidak benar. Ya, rasa takut dalam kadar yang berlebihan atau dalam frekuensi yang tinggi itu bisa mematikan orang itu. Bahkan untuk kasus tertentu, rasa takut itu bisa membuat atau mengganggu kesehatan manusia, kesehatan orang. Sementara kita terus berhadapan dengan berbagai situasi yang mendatangkan ketakutan, ini yang menjadi kuncinya. Apa yang menjadi respon kita? Apa yang menjadi respon saudara-saudara? Lari dari keadaan, bersembunyi, atau semakin kecil, semakin ciut, semakin kerdil, mundur, mengeluh, atau pelarian-pelarian yang lain? Atau kita hadapi rasa takut itu dengan iman kita. Yesaya 41 ayat 10 malam ini berkata, jangan takut, ini sangat jelas. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Dan Tuhan memberikan jaminan, aku akan meneguhkan. Dengan tangan kananku, aku akan membawa kemenangan. Nah, pertanyaan berikutnya yang sekarang adalah, apa yang menyebabkan rasa takut ini muncul? Kita lihat ada satu peristiwa.
Di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 31, Tuhan pernah menegur dengan kalimat seperti ini. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kata-kata ini diucapkan Yesus ketika Petrus mulai panik dan hampir tenggelam. Ini satu hal wujud bahwa apa yang dikatakan Tuhan di dalam Yesaya itu tetap berlaku sampai dalam perjanjian baru. Yesus, Tuhan kita, hadir dan siap menolong. Di saat seperti itu ternyata Yesus betul-betul tepat hadir. Dan dia menyatakan mujizat dan pertolongannya. Sehingga Petrus yang sudah hampir tenggelam, diangkat oleh Tuhan. Tetapi sebelumnya, Petrus bisa berjalan di atas air. Tapi perhatikan di ayat yang ke-30 dalam Matius pasal yang ke-14. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, maka takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Rasa takut inilah yang membuat Petrus kemudian gagal mengikuti apa yang Tuhan contohkan berjalan di atas air. Maka teguran Yesus pun terhadap Petrus datang. Tuhan mengatakan apa? "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Bimbang karena apa? Bimbang karena takut. Rasa takut bisa membuat kita gagal untuk mencapai kemenangan. Rasa takut bisa menghalangi kemajuan seseorang. Bahkan rasa takut bisa menghambat impian-impian kita, goal-goal kita. Bahkan visi-visi kita bisa hancur ketika kita dikuasai oleh yang namanya rasa takut. Ketika rasa takut itu lebih besar daripada iman kita, itu yang membahayakan. Dalam ayat di atas kita bisa melihat adanya keterkaitan sebab akibat antara rasa takut dan percaya. Percaya itu berbicara mengenai iman. Kurang percaya atau kurang iman, itu akan membuat rasa takut. Saya ulangi. Percaya berbicara mengenai iman. Orang yang kurang percaya atau kurang iman, itu akan membuat rasa takut berkuasa atas dirinya. Sehingga bisa menghambat langkah-langkah dalam kehidupan kita. Tidak akan pernah orang yang dikuasai oleh rasa takut memiliki iman yang benar, iman yang besar. Dan tidak ada orang yang memiliki rasa takut akan mengalami yang namanya kemenangan. Orang yang takut tidak akan mempunyai atau mengalami sukacita. Tidak akan ada lagi kedamaian. Sebab semuanya dirampas oleh rasa takut. Dan apabila kita terus membiarkannya dalam tubuh atau kehidupan kita, terus tumbuh dalam kehidupan kita, itu sungguh membahayakan hidup ini. Ayat bacaan ini sudah jelas-jelas memberikan sebuah jawaban yang tegas, yang berasal dari Tuhan akan janji dan penyertaannya. Jadi Tuhan tidak hanya mengatakan jangan takut, tetapi Tuhan menyatakan bagaimana Dia menyertai. Coba kita simak kembali Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Jangan takut, itu mengandung arti bahwa Ia akan menjamin apa yang Ia janjikan. Lalu kemudian aku menyertai engkau. Itu menyangkut jaminan keamanan, jaminan kesejahteraan, jaminan kenyamanan. Jangan bimbang, itu menyangkut kepastian akan janji yang Tuhan akan berikan. Jaminan tersebut berupa jaminan baik itu finansial, keuangan, ataupun pertolongan Tuhan dalam menjawab permasalahan dalam kehidupan kita. Berikutnya kalimat aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Ini menyangkut jaminan bahwa Tuhan akan menjaga dan meneguhkan kita. Dan di kalimat yang terakhir dikatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wah, luar biasa. Ini menyangkut jaminan Tuhan untuk membawa kita kepada kemenangan. Jika Tuhan yang berkuasa di atas segalanya berjanji dan terus menyertai, meneguhkan, menolong, memegang kita untuk memberikan kemenangan. Sekarang pertanyaannya, mengapa engkau bimbang? Kenapa engkau takut? Kenapa engkau terus memberikan dirimu dicekam dengan yang namanya ketakutan, dikuasai ketakutan, dikuasai kebimbangan? Mari malam hari ini keluar dari rasa takut itu. Lakukan dengan menumbuhkan iman secara terus-menerus untuk percaya bahwa Tuhan yang berjanji itu adalah Tuhan yang sungguh-sungguh setia dan akan menepati setiap janjinya dalam hidup kita. Takut bisa diatasi. Takut tidak akan menguasai kita jika iman kita lebih besar dari rasa takut itu. Saya ulangi kembali. Takut tidak akan menguasai kita jika iman kita lebih besar dari rasa takut itu. Perbesar iman, saudara. Dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, bagian yang ke B, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari, apapun bisa membuat kita menjadi takut pada hari-hari ini. Tapi percayalah bahwa Tuhan kita, Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Dan malam hari ini Tuhan mengatakan, jangan takut sebab Tuhan yang menyertai kita. Jangan bimbang sebab Tuhan adalah Allah kita, Allah yang hidup. Dia yang akan meneguhkan kita, dia yang akan menolong kita, dia yang akan memegang kita dengan tangan kanannya. Dan dia yang akan memberikan kemenangan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bersyukur Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Pada malam hari ini Tuhan sudah berjanji dan Tuhan yang memegang setiap janjimu itu untuk menjadi kenyataan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, karena Engkau Tuhan yang berkuasa, karena Engkau Tuhan yang hidup, karena Engkau adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang benar. Meteraikanlah setiap kebenaran firman ini. Hari-hari ini boleh Tuhan kami mengalami segala macam hal, tapi dengan firman-Mu, Engkau yang meneguhkan firman-Mu melalui Roh Kudus-Mu sehingga membuat iman kami semakin teguh. Sehingga iman itu bisa mengalahkan setiap ketakutan-ketakutan yang hari-hari ini ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat malam ini. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai ibadah kategorikal KKR pada hari ini Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Kami terus tetap berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah bangsa kami. Pulihkan bangsa kami. Pandemi kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan yang akan menolong. Tuhan yang akan memulihkan. Tuhan yang akan membuat semuanya kembali normal dengan baik ya Tuhan. Sehingga kami bisa beraktivitas dengan baik. Bisa beribadah dengan normal dengan baik. Dan kami bisa memuji Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih. Dan saat ini mari Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang ada dimanapun berada. Yang mengikuti program ini Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan melawat semuanya dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Untuk penyertaan-Mu dalam ibadah ini. Dan kami akan tutup ibadah kami pada malam hari dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Dan saat ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, terimalah dahulu berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaannya melalui Roh Kudusnya menyertai kita semua malam ini dan bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Mari kita terima berkat Tuhan dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima berkat Tuhan bersama-sama dengan percaya kita berkata, amin.
Puji Tuhan. Selamat malam, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.